kami arahkan dapat segera memasuki ruangan dan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Dan kembali mohon izin kami ingatkan Bapak Ibu untuk alat komunikasi, kami mohon untuk dapat dikondisikan tidak bersuara atau diubah ke dalam posisi diam demi kelancaran dan juga ketertiban acara kita hari ini. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal kaunu Gubernur Jawa Timur memasuki tempat acara. Selamat datang kami haturkan kepada Ibu Haja Khofifah Indar Parawansa di Gedung Sasana Wiyata Praja BPSDM Provinsi Jawa Timur. Berkenan Ibu Gubernur untuk terlebih dahulu menyerahkan santunan kepada anak yatim.
terima kasih. Adik-adik kami silakan untuk dapat kembali ke tempat. Seluruh hadirin kami mohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Gubernur Jawa Timur, Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa, yang kami hormati Kepala Pusat Kompetensi Kepamongperajaan dan Kepemimpinan Kementerian Dalam Negeri, Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, para Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi di Indonesia yang berkenan hadir saat ini, jajaran Kepala OPD Provinsi Jawa Timur, para Widya Iswara, Senior Faculty Member Rumah Perubahan, para Kepala BKD, BKP, SDM Kabupaten Kota seprovinsi Jawa Timur, Bapak Ibu para peserta pelatihan, dan seluruh tamu undangan yang kami hormati. Penuh dengan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, di hari Senin tanggal 9 November 2020, kita akan bersama-sama menjadi saksi diresmikannya Comment Center dan PPID Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur, sekaligus launching aplikasi Sibang Kodir ASN dan Pusparaja, serta Open Space Training Class dan International Training Class, serta kita akan ikuti pula pengarahan Gubernur Jawa Timur kepada para peserta pelatihan peningkatan kapasitas pejabat administrator di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain itu hadirin, kita juga akan menyaksikan penyerahan sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2015. Untuk itu hadirin, kita akan awali acara pada pagi hari ini dengan mendengarkan bersama laporan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur kepada yang kami hormati Bapak Abimanyu Ponco Atmojo. Kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Haji Khofifah Indar Parawansa. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Hadi Dediansyah, SPD MHUM. Yang kami hormati Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan BPSDM Kemendagri, Ibu Dr. Anda Hajah Erlian Budi Lestari MSI. Yang kami hormati Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Sumatera Selatan. Yang kami hormati Bapak Ibu Widyaswara Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati tim pengajar dan pelatih dari Rumah Perubahan, yang kami hormati Kepala Badan Dinas Lembaga di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati Kepala PTN PTS Kemitraan Bersama BPSDM Jatim, yang kami hormati Kepala BKD, BKPP, BKP SDM Kabupaten Kota se-Jawa Timur, dan para undangan serta para peserta pelatihan yang saya banggakan. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, nikmat dan inayah semata kita dapat hadir bersama mengikuti acara pembukaan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara, jabatan administrator angkatan 1 dan 2, peresmian Command Center dan PPID, launching aplikasi Sibang Kodir ASN atau aplikasi pengembangan kompetensi mandiri, dan Puspa Raja, Pusat Pembelajaran Jarak Jauh, serta Open Space Training Class dan International Training Class BPSDM Jawa Timur, serta penyerahan sertifikat SNM ISO 9001-2015 dalam keadaan sehat walafiat. Perlu kami laporkan beberapa hal kepada Ibu Gubernur tentang pelatihan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara. Peserta pelatihan, pejabat struktural eselon 3 atau administrator di lingkungan organisasi perangkat daerah Provinsi Jawa Timur. Maksud dan tujuan yang pertama adalah meningkatkan dan mengasah kembali kreativitas dan inovasi dalam rangka menunjang tugas-tugas OPD. Yang kedua, memberikan pemahaman terkait perubahan di masa dan pasca COVID-19 dan membangun visi sebagai pemimpin. 3, meningkatkan kemampuan peserta sebagai coach dan mengubah visi menjadi program nyata dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sasaran yang diharapkan, terciptanya aparatur pemerintah yang mempunyai pengetahuan, wawasan, kemampuan untuk nantinya dapat mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama. Materi kepemimpinan di era pasca COVID, penguasaan pribadi, nilai organisasi, kepemimpinan yang melayani, pemimpin yang visioner, untuk mengelola perubahan serta mengubah visi menjadi tindakan efektif. Metode pelatihan, ceramah, pendalaman materi, studi kasus, diskusi, dan simulasi. Yang kedua adalah gedung Command Center dan BPID. Pendirian Command Center dan BPID merupakan bangunan lama yang pernah difungsikan sebagai ruang widyaswara, ruang kelas dan perpustakaan, dan sekarang dimanfaatkan kembali menjadi Command Center dan BPID. Maksud dan tujuan didirikan dalam rangka menjawab tantangan digitalisasi, serta sebagai pusat data dan informasi terkait pengembangan kompetensi aparatur sipil negara, serta memberikan kemudahan pelayanan dalam permohonan informasi melalui satu pintu. Fasilitas yang pertama adalah ruang Command Center, pusat data dan informasi terkait pengembangan kompetensi ASN yang dilengkapi dengan pusat data,
aplikasi penunjang yaitu PAWON, yaitu pelayanan administrasi WI online, e-learning, e-registrasi, SIPekat, yaitu penjadwalan kediklatan, SIBangkodir, pengembangan kompetensi mandiri. Yang kedua, Pusparaja, yaitu pusat pembelajaran jarak jauh, ruang broadcasting sebagai media untuk menyalurkan kreativitas serta inovasi widya suara dalam menyampaikan materi pembelajaran dengan metode daring dan e-learning. Yang ketiga, PPID, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi untuk menjalankan fungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Selanjutnya adalah SIBangkodir. SIBangkodir ASN, yaitu aplikasi pengembangan kompetensi mandiri, merupakan aplikasi berbasis Android yang bisa diakses oleh setiap aparatur sipil negara melalui gawai. Maksud dan tujuan aplikasi ini dibuat dalam rangka membantu proses pengukuran indeks profesionalitas, di mana setiap ASN berhak mengikuti diklat pengembangan kompetensi sebanyak 20 jam pelajaran, yaitu Perka Kepala BKN nomor 8 tahun 2019. Memberi kemudahan kepada seluruh ASN dalam melakukan pengisian serta penghitungan jam pelajaran yang telah berhasil ditempuh oleh aparatur sipil negara dalam waktu 1 tahun. Hasil yang diharapkan dapat memberikan informasi tentang 1. Data pengembangan kompetensi ASN dalam 1 tahun berupa infografis, tabulasi data untuk mengukur IP ASN dengan lebih optimal. 2. Jadwal kegiatan pengembangan kompetensi yang bisa diikuti oleh ASN, baik berupa kegiatan daring maupun secara klasikal. 3. Dari sisi pengelola kepegawaian dapat diketahui data pengembangan kompetensi ASN, serta dapat dijadikan bahan pertimbangan dan pengambilan kebijakan di bidang pengembangan kompetensi ASN. Selanjutnya, International Training Class. Di lantai 2, Gedung Comment Center dan BPID, maksud dan tujuan merupakan kelas berstandar internasional yang dibangun sebagai bentuk inovasi perubahan pola pengembangan pelatihan dari training development menjadi learning development. Hasil yang diharapkan, adanya inovasi perubahan pola pengembangan pelatihan ditunjang dengan sarana dan prasarana teknologi informasi yang berstandar internasional, dapat memberikan dampak positif kepada peserta, baik secara individu maupun secara kelompok, untuk lebih maksimal mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi dengan lebih interaktif, dengan para pengajar lebih interaktif, fleksibel, dan menyenangkan. Kemudian Open Space Training Class, yaitu ruang kelas terbuka, maksud dan tujuan, memenuhi tuntutan dalam memberikan pelatihan yang lebih interaktif dan bernuansa alam. Selanjutnya memfasilitasi peserta pelatihan dan pengajar untuk beraktivitas melakukan kegiatan pembelajaran di ruang terbuka. Kemudian peserta pelatihan dapat memiliki kesempatan untuk mengembangkan kreativitas dan inisiatif personal yang didukung dengan suasana lingkungan alam BPSDM Provinsi Jawa Timur. Hasil diharapkan dengan adanya pelatihan di ruang terbuka dengan metode pelatihan joyful learning, maka peserta pelatihan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menyenangkan sehingga materi yang diterima lebih maksimal terserap. Demikian laporan kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara kita hari ini memang begitu istimewa. Pencapaian luar biasa oleh BPSDM Provinsi Jawa Timur yang berhasil mendapatkan sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2015
dari PT Indah Karya Register Certification Services yang merupakan lembaga sertifikasi yang menyediakan layanan uji sertifikasi untuk beragam sistem manajemen yang berkaitan dengan sistem mutu dari suatu instansi, terutama lembaga kediklatan. Dan berikut ini hadirin, kita akan saksikan sepatah kata dari General Manager PT Indah Karya Register Certification Services, Bapak Adi Mulyana, dalam tayangan berikut ini. Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur dan para pejabat serta seluruh jajaran di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur yang kami hormati, Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur beserta seluruh jajaran yang kami banggakan, Bapak dan Ibu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bagi kami, Indah Karya Register Certification Services, memperoleh kesempatan bekerja sama dengan Bapak dan Ibu di jajaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur, khususnya dalam penyelenggaraan audit eksternal untuk memastikan efektivitas penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001. Sebagaimana kita ketahui bersama, pandemi yang saat ini kita alami dan belum berakhir memiliki dampak sangat signifikan bagi dunia pendidikan. Dalam hal ini, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur juga mengalami dampak yang luar biasa. Sebagai organisasi yang mengedepankan sistem manajemen berbasis risiko, tentunya manajemen dan jajaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur dapat merespon kondisi tersebut melalui identifikasi peluang yang melahirkan beragam inovasi yang fokus memberikan pelayanan yang terbaik bagi stakeholder. Acara pada hari ini merupakan suatu event yang luar biasa di mana dalam situasi pandemi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur telah menyelesaikan rangkaian inovasi layanan berbasis online yang tentunya merupakan platform pendidikan dan pelatihan yang diyakini menjadi tren tidak terelakkan dalam sistem pendidikan di masa depan, utamanya setelah pandemi berakhir. Pembelajaran jarak jauh merupakan salah satu hikmah pandemi saat ini. Pandemi bukanlah alasan terjadi stagnasi pada kompetensi. Proses pembelajaran yang dapat dilakukan dimanapun dan kapan merupakan peluang untuk dapat meningkatkan kompetensi secara lebih efektif, lebih efisien, dengan jangkauan yang tentunya lebih luas. Sistem manajemen mutu ISO 9001 yang telah diterapkan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur diharapkan semakin efektif dalam memastikan kesesuaian setiap proses kegiatan dan menjaga komitmen serta konsistensi layanan yang berkualitas dan berorientasi kepada pemenuhan harapan dan persyaratan pelanggan serta stakeholder yang kita kenal sebagai kepuasan pelanggan. Kami percaya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur hadir sebagai badan pengembangan SDM terdepan dengan layanan yang disempurnakan secara terus-menerus. Selamat atas konsistensi penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001, selamat atas launching beragam inovasi yang telah dilakukan. Semoga BPSDM Jatim menjadi badan pengembangan SDM terbaik di tingkat nasional, bahkan diperhitungkan secara regional dan internasional. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hadirin, inilah sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001-2015. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk pencapaian ini.
Ini berarti BPSDM Provinsi Jawa Timur telah mendapatkan pengakuan implementasi dan pemeliharaan sistem manajemen mutu dengan ruang lingkup pengembangan kompetensi dan sertifikasi kompetensi pelatihan bagi aparatur sipil negara. Baiklah Bapak Ibu serta seluruh hadirin yang kami hormati. Selanjutnya kita juga akan bersama-sama menyimak sambutan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Bapak Dr. Adi Suryanto MSI dalam tayangan berikut ini. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Adi Suryanto, Kepala Lembaga Administrasi Negara. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan selamat kepada Provinsi Jawa Timur yang menurut saya senantiasa terus-menerus mengembangkan, membangun ya sarana prasarana tempat pelatihan, dan ini menjadi cerminan bahwa Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu lembaga pelatihan yang termaju di Indonesia. Saya mengucapkan selamat atas diresmikannya Gedung Comment Center dan PPID, Open Space Training Class dan juga International Training Class serta aplikasi si Bank Kodir, serta ruang broadcast dan pembelajaran jarak jauh atau yang disebut dengan Puspa Raja. Ini tentu menunjukkan bahwa BPSDM dengan sarana prasarana yang sangat modern, kita tentu berharap akan terus-menerus melakukan modifikasi, inovasi dalam proses pembelajaran yang lebih baik lagi ke depan bagi pengembangan kompetensi ASN di Jawa Timur khususnya juga di Indonesia. Apalagi sudah memiliki kelas internasional, saya kira ini merupakan sebuah peluang yang sangat baik sekali. Untuk itu maka pada kesempatan yang baik ini saya sekali lagi mengucapkan selamat kepada Provinsi Jawa Timur, kepada BPSDM Provinsi Jawa Timur yang terus-menerus berupaya untuk memajukan pengembangan kompetensi ASN-nya. Saya berharap juga ke depan Corporate University bisa diterapkan di BPSDM Jawa Timur. Saya kira itu, terima kasih, selamat sekali lagi buat Provinsi Jawa Timur, buat BPSDM Jawa Timur maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin telah kita saksikan sambutan Kepala LAN Republik Indonesia dan inilah saatnya kita akan ikuti dan simak bersama pengarahan dan sambutan Gubernur Jawa Timur sekaligus berkenan untuk meresmikan Comment Center dan PPID serta melaunching aplikasi di BPSDM Provinsi Jawa Timur. Yang terhormat Ibu Haja Khofifah Indar Parawansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala LAN RI, Bapak Dr. Adi Suryanto. Terima kasih atas seluruh semangat Bapak yang terus memberikan penguatan kepada kami di Pemprov Jawa Timur, terutama keluarga besar BPSDM Provinsi Jawa Timur. Juga yang saya hormati Ibu Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Kepamongperajaan Kementerian Dalam Negeri, terima kasih Ibu. Juga yang saya hormati Pak Hadi, Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Juga yang tadi hadir secara virtual Pak Adi Mulyono dari tim IKRJS. Semua yang memberikan audit eksternal dari proses yang kita lakukan di BPSDM, dan terima kasih seluruh ikhtiar dari BPSDM yang sudah mendapatkan ISO 9001-2015. Ini adalah proses yang tentu tidak BIM salah BIM. Proses panjang yang membutuhkan penguatan di dalam implementasi hari ini dan yang akan datang. Pak Asisten 1, Pak Abimanyu, Asisten 3 ya Pak ya. Pak Asisten 3, Administrasi Umum, Pak Abimanyu yang saya hormati, juga Pak Aris Agung Paiwai, Kepala BPSDM, dan seluruh tim dari Widya Iswara, juga para pelatih pengajar di BPSDM Provinsi Jawa Timur.
seluruh Bapak Ibu dari Kepala Dinas, Kepala Badan, pimpinan OPD Pemprov Jawa Timur, dan tentu adalah para peserta diklat kepemimpinan yang hari ini khusus kepada para administrator, para eselon 3 untuk bisa mendapatkan penguatan kompetensi yang memang kita sangat membutuhkan hari ini, bahwa kita harus melihat di luar Jawa Timur. Semua tim dari ASN di berbagai provinsi juga sedang melakukan berbagai penguatan, pengayaan, dan pembelajaran yang tidak pernah berhenti. Juga yang saya hormati seluruh BPSDM dari semua provinsi yang sempat mengikuti secara virtual. Saya menyampaikan terima kasih semua yang sempat mengikuti proses yang kita lakukan pada pagi hari ini. Ini adalah ikhtiar yang harus kita kawal ketika DPRD meminta pertanggungjawaban Pemprov melalui LKPJ. Ada 11 IKU yang selalu diukur, karena itulah yang ada di RPJMD kita. Oleh karena itu tidak boleh tidak tahu, 11 IKU akan terus menjadi parameter dari capaian yang harus kita terus lakukan, berbagai improvement, inovasi, kreativitas, dan seluruh keseriusan kita. Oleh karena itu ketika Kepala BPSDM Pak Aris mengkonsultasikan akan melakukan MOU dengan Rumah Perubahan, Pak Renat Kasali, kami terima kasih sudah berkenan hadir pada saat itu. Seluruh pimpinan OPD juga hadir mendengarkan pencerahan dari beliau. Nah, sekarang breakdown di dalam keseharian proses kita melakukan manajemen di berbagai OPD menjadi sangat penting untuk terus kita lakukan inovasi, kreativitas, dan improvement dalam banyak hal. Tantangannya berbeda, masing-masing OPD tentu juga miliunya berbeda. Inovasi-inovasi yang harus dilakukan juga berbeda, apalagi kalau style dari kepemimpinan komandan OPD itu juga berbeda. Jadi leadership menjadi bagian yang sangat penting, managerial skill juga sangat penting. Saya berharap bahwa saudara-saudara akan siap menjadi manager leader, memiliki strong leadership, tetapi juga memiliki managerial skill yang kuat. Dua-duanya harus berseiring. Leadership bukan bim salah bim, leadership tidak kun fayakun, leadership butuh proses. Managerial skill butuh proses, karena dinamika di luar kita itu terus melakukan pergerakan-pergerakan. Kalau saya ingin mengajak saudara-saudara yang di eselon 3, para administrator di Pemprov Jawa Timur, ayo kita bangun, ayo kita bangkit, ayo bangun semangat kita untuk mengajak kepada seluruh miliunya saudara-saudara sekalian, karena ada lingkungan di mana saudara berproses, mungkin tidak semua bisa diajak berlari. Mungkin tidak semuanya bisa diajak melompat. Mungkin ada yang merasa pada posisi sudah kemesraan, artinya ini sudah suasana yang mereka menikmati saja. Saya menangkap ada suasana seperti itu. Kepada eselon 2 saya beberapa kali menyampaikan, kok yang saya lihat ini suasananya kemesraan. Kalau suasananya ini kemesraan, artinya bahwa suasana ini sudah pada posisi dianggap sudah pada capaian yang maksimal. Saya khawatir inovasi itu berhenti, saya khawatir kreativitas itu berhenti, saya khawatir improvement itu juga berhenti. Suatu saat ada lomba inovasi saat pandemi. Kebetulan proses peluncuran lomba itu
saya hadir secara virtual. Ada Menteri Dalam Negeri, ada Menteri Keuangan. Saya sengaja memonitor secara bertahap karena saya mengikuti proses peluncurannya. Pada saat itu monitoring saya pada deadline di mana kita sudah harus mengirimkan video dengan konten tertentu dan dengan menit tertentu. Akhirnya saya mendapatkan kiriman 2 video. Saya bukan ahli IT, tapi saya bisa melihat bahwa ini jelek sekali. Jelek sekali. Waktunya mepet, tinggal 1 hari besoknya, saya ambil I.O., saya datang di tempat di mana harus diambil video itu, saya berproses sendiri. Dan akhirnya yang kita kirim ke Kementerian Dalam Negeri waktu itu juara 1. Saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian, inovasi seperti ini sederhana sekali, tapi seringkali kita tidak serius karena sudah kemesraan. Merasa sudah paling. Berhentilah berpikir ketika kita merasa paling, saat itulah sebetulnya awal declining. Kalau kita ini lari, orang lain melompat. Kalau kita melompat, orang lain menggunakan artificial intelligence. Inovasi-inovasi yang luar biasa yang sekarang kita berproses di BPSDM ini tidak akan ada gunanya kalau Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian tidak menindaklanjuti dalam program-program nyata. Berhenti melakukan copy paste sesuatu yang harusnya kita bisa melompat. Berhenti berpikir instan kalau kita mau berproses. Apa yang saya sampaikan, baru saja saya melakukan evaluasi dengan beberapa OPD, baru 2 hari yang lalu. Kenapa seperti ini? Pimpinan OPD kemudian menjawab, iya Bu, dari tahun ke tahun ya seperti ini. Ada Pak Aris, Kepala BPSDM. Saya bilang malasnya kita berpikir. Saya ingin menyampaikan sangat serius, dapurnya Pemprov itu eselon 3. Dapurnya Kementerian izin Ibu Kapus juga eselon 3. Awal saya jadi menteri zaman Gus Dur tahun 99. Tahun 99 saya sudah jadi menteri dan Pak JK, Pak Yusuf Kalla waktu itu Menko Kesra, sering kemudian memberikan banyak masukan dan selalu pesannya, Khof, awas eselon 3. Mereka adalah peramu dari seluruh kebijakan karena waktu itu instansi vertikal di mana saya mendapatkan mandat memimpin itu lumayan besar dan signifikan, BKKBN. Jadi kalau yang muda-muda, bahkan izin Bu Kapus, banyak PhD, nggak mau mikir copy paste, maka yang terjadi adalah birokrat instan. Pemprov nggak butuh birokrat instan karena masyarakat dinamik. Masyarakat bergerak, dunia bergerak. Kalau birokratnya instan, birokratnya copy paste, maka yang ada sebetulnya generasi sekarang tapi pikirannya 20 tahun yang lalu karena di copy. Digitalisasi memungkinkan kita klik instan. Maka saya ingin menyampaikan kepada kita semua serius ini. Kemarin 2 hari lalu ketika saya rapat dengan beberapa OPD, saya pun menyampaikan, Quran mengingatkan kita, afala tatazakkarun. Apa kalian tidak tahu kalau dunia ini berubah, dunia ini bergerak, dunia ini dinamik. Dan pada rapat itu saya juga menyampaikan, afala ta'qilun. Apa kalian itu enggak menggunakan akal pikiran yang sehat, yang produktif? Dan kemudian saya sampaikan, afala tatafakkarun, apa kalian enggak berpikir bahwa ada proses, bahwa digitalisasi itu adalah
tools bagi kita untuk melakukan efisiensi, efektivitas, berbagai percepatan akseleratif, sehingga ada produktivitas yang bisa kita tingkatkan secara lebih signifikan. Ini serius, sangat banyak program-program yang saya lihat juga inovasinya luar biasa, tapi tidak sama kecepatan masing-masing UPD. Ada di antara saudara yang mungkin pulang dari kantor sudah jam 10, bahkan lebih jam 10 malam, yang kerja keras juga tampak hasilnya, yang kerja sembrono juga nampak hasilnya. Saya sering melakukan pemetaan, ada yang tidak serius, ada yang luar biasa mendedikasikan dirinya. Oleh karena itu, karena saya yakin saudara memiliki kemampuan, memiliki kompetensi, maka pada proses pelatihan kompetensi seperti ini akan menjadi ajang di mana saudara di-recharge. Gunakan waktu sebaik-baiknya dan manfaatkan ilmu sebaik-baiknya juga. Kalau ini saya sampaikan karena 2 hari lalu sedih saya. Jawaban kepala OPD, iya Bu, dulu juga begini. Masya Allah, saya yakin ini kepala OPD tidak sempat ngecek. Eselon 3-nya tidak sempat lagi berpikir kritis, eselon 4-nya given. Selesai sudah. Tidak usah cerita inovasi, tidak usah cerita ISO kalau begitu. Tapi kan kita tidak boleh begitu. Kita harus terus melakukan inovasi, kreativitas, meningkatkan kompetensi kita. Dan saya yakin saudara punya kemampuan untuk itu. Saya yakin saudara punya komitmen untuk membawa Jawa Timur maju menjadi provinsi nomor 1 di negeri ini. Kalau tidak itu untuk apa bikin international class? Banyak hal yang mungkin ini akan menjadi lesson learned dari sangat banyak provinsi, dari sangat banyak negara. Ketika saya di BKKBN tahun 99, saya mengundang sangat banyak widya-iswara yang luar biasa ilmunya, luar biasa jaringannya. Tapi di antara mereka sudah banyak juga yang sudah mau pensiun. Wah, saya bilang menyiapkan SDM seperti ini pasti tidak mudah dan pasti tidak sederhana. Maka mereka-mereka yang sudah punya pengalaman luar biasa itu, saya ajak mereka untuk berdiskusi. Kemudian kita menyiapkan ITP, International Training Program. International Training Program itu ternyata minat dari sangat banyak negara-negara berkembang untuk mendatangkan timnya belajar di Indonesia, kemudian mereka turun ke berbagai lapangan dan seterusnya. Bagaimana pelaksanaan family planning di Indonesia dan bagaimana pendekatan keluarga sejahtera dilakukan di sangat banyak format di berbagai daerah dengan varian-varian dan kearifan lokal. Oleh karena itu, kalau di sini disiapkan international class, maka bukan hanya widya iswara, bukan hanya pelatih, bukan hanya pengajar di BPSDM yang tercatat, tetapi betapa bahwa mereka yang sudah purna tugas di Pemprov, mereka punya pengalaman yang luar biasa, mereka juga punya jejaring yang luar biasa. Itu harus menjadi satu kekuatan kita untuk bisa menyampaikan pesan kepada daerah lain, menyampaikan pesan kepada negara lain. Bahwa di Jawa Timur ini sangat banyak hal yang kita bisa semai. Best practice yang sudah pernah diproduksi oleh daerah-daerah dan juga oleh Pemprov Jawa Timur. Saya ingin ini memacu semangat kita, mendorong kinerja kita, dan kemudian tentu mendorong kompetensi kita untuk terus bisa kita kembangkan. Hari ini kalau kita sudah akan meluncurkan international class, maka sesungguhnya
BPSDM Jawa Timur sudah siap go global. Oleh karena itu, bangun kekuatan ini sebaik-baiknya, dan saya rasa besarnya BPSDM bukan karena BPSDM semata. Support dari seluruh OPD di jajaran Pemprov Jawa Timur, saudara-saudara yang ada di jajaran administrator yang sekarang sedang mendapatkan proses penguatan kompetensi, saya mohon saudara manfaatkan ini sebaik-baiknya. Ingat bahwa saudara menjadi tumpuan dari 40 juta warga di Jawa Timur. Saudara pun menjadi tumpuan dari 16 provinsi di Indonesia Timur yang sebagian besar logistiknya tergantung dari Jawa Timur. Ketika saudara ada di Dinas A, Dinas B, Dinas C, dan seterusnya, maka kemampuan saudara berjejaring, kemampuan leadership saudara, dan kompetensi saudara sangat menentukan bagaimana Jawa Timur makin berjaya, makin maju, dan makin hebat ke depan. Kalau yang tadi saya sampaikan, lihat saya sebagai ibu, yang saya ingin lihat saudara para administrator akan terus bisa memacu diri, menyemangati diri, mendorong diri bahwa insya Allah saudara mampu membawa Jawa Timur berkemajuan dan makin hebat di mata negara-negara yang lain. Jadi saya bilang bukan hanya di mata provinsi, di mata negara-negara yang lain, karena kita sedang menyiapkan international class di BPSDM ini. Terima kasih semuanya dan selamat mengikuti penguatan kompetensi bagi para administrator di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Bu Kapus terima kasih, Pak Hadi Wakil Ketua Komisi A juga terima kasih, support dari Pak Kepala LAN RI, Pak Hadi Suryanto juga terima kasih, Pak Hadi Mulyono dari IKRJS juga terima kasih. Semua tentu akan menjadi bagian dari penguatan kita semua, bahwa kita punya semangat yang sama untuk membawa Jawa Timur makin maju dan makin hebat ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya berkenan Ibu Gubernur untuk menandatangani prasasti dan berkenan untuk mendampingi Kepala Pusat Kompetensi Kepamong Perajaan dan Kepemimpinan Kementerian Dalam Negeri, Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Jawa Timur, serta Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur. Kita akan saksikan bersama Bapak Ibu, Ibu Gubernur Jawa Timur menandatangani prasasti, Comment Center dan PPID BPSDM Provinsi Jawa Timur. Berkenan Ibu Gubernur untuk menandatangani prasasti ini. Bisa kita saksikan di layar Bapak Ibu. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Dan selanjutnya berkenan Ibu Gubernur untuk menuju penekanan tombol sirine untuk melaunching Sibang Kodir ASN, Puspa Raja, Open Space Training Class dan International Training Class. Kita akan saksikan bersama hadirin dan izin akan kami pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Selamat dan sukses BPSDM Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Ibu Gubernur, dapat kembali ke tempat. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Dan hadirin, acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, tentunya hanya seizin Tuhan Yang Maha Esa
Untuk itu marilah kita haturkan rasa syukur kita dalam doa bersama dan akan dipimpin oleh Bapak Akmalus Solikin. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan pada kesempatan siang hari ini kami berdoa menurut agama Islam, dan yang beragama selain Islam kami mohon untuk menyesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukran kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa alimu sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rabbi, Tuhan sekalian alam, kami berkumpul di sini untuk bermunajat mengharap keberkahan dan kehadirat-Mu. Tuntunlah kami menuju jalan-Mu, sebagaimana Engkau telah menuntun dan memberi petunjuk kepada para utusan mulia-Mu, khususnya demi acara peresmian Common Center dan BPID, launching aplikasi Sibang Qadir ASN dan Pusparaja, serta Open Space Training Class dan International Training Class BPSDM Provinsi Jawa Timur, serta penyerahan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 dan 2015. Ya Allah, ya Nur, Tuhan sumber segala cahaya, terangilah setiap ruang, lorong, dan sudut tempat yang diresmikan dengan pancaran nur ilahiyah-Mu, agar setiap tapak langkah, setiap gerak tubuh, dan setiap niat dan pikiran kami selalu tertuju menghamba kepada-Mu. Jadikan tempat ini sebagai ladang ilmu dan amal soleh bagi diri kami dan bagi seluruh aparatur sipil negara yang menimba ilmu pengetahuan di BPSDM Provinsi Jawa Timur, sehingga menghantarkan kami pada kebaikan di dunia maupun akhirat-Mu. Ya Allah, ya Hafiz, yang maha memelihara, bimbinglah pula kami dengan kekuatan, keuletan, ketabahan, dan kesabaran dalam menghadapi segala perubahan. Satu padukanlah hati kami dalam mengelola tempat yang diresmikan ini dalam satu langkah yang sama, yaitu kemauan bekerja dan berkorban, kejujuran dan keikhlasan demi tercapainya tujuan kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para guru dan pemimpin kami, serta dosa para pendahulu kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, serta seluruh hadirin yang kami hormati, demikian telah kita ikuti bersama peresmian Common Center dan PPID, serta launching aplikasi di BPSDM Provinsi Jawa Timur oleh Ibu Gubernur Jawa Timur. Kami haturkan terima kasih atas kehadiran Ibu Gubernur, serta arahan yang telah diberikan kepada kami. Terima kasih juga atas kehadiran Ibu Kapus, Wakil Ketua Komisi ADPRD Provinsi, serta Kepala BPSDM Provinsi yang dapat hadir pagi hari ini. Dan kiranya inovasi ini dapat bermanfaat bagi seluruh Provinsi Jawa Timur. Akhirnya saya Grace Momahid, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya berkenan untuk dapat berfoto bersama Ibu Gubernur
beserta dengan Ibu Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi dan juga Wakil Ketua Komisi A DPRD dan juga Kepala BPSDM Provinsi yang dapat hadir pagi hari ini. Kami akan atur sejenak. Sebelum nantinya tentu saja Ibu Gubernur akan meninjau secara langsung Open Space Training Class, kemudian juga akan melihat seperti apa Command Center dan juga PPID dan International Class, di mana nantinya Bapak Ibu para tamu undangan yang lain juga dapat melihat secara langsung seperti apa. Jika tadi kita bisa saksikan di layar, baru kita saksikan di video saja begitu luar biasanya inovasi ini. Nanti Bapak Ibu bisa langsung melihat secara langsung, mengambil gambar di sana. Karena seperti yang kita lihat banyak spot-spot bagus. Baik, kita akan bersama-sama melakukan sesi foto bersama dengan Bapak Ibu para peserta pelatihan. Yang pertama dari angkatan pertama terlebih dahulu. Kami silakan Bapak Ibu dari angkatan pertama untuk bisa menempatkan diri di belakang dan juga sisi kanan dan kiri kursi yang berada di depan. Kemudian nanti setelah angkatan pertama adalah angkatan kedua. Baik, kami silakan Bapak Ibu angkatan pertama. Ini adalah Bapak Ibu para peserta dari pelatihan peningkatan kapasitas pejabat administrator di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Angkatan pertama. Berkenan Ibu Gubernur untuk dapat hadir, duduk di kursi yang telah kami siapkan di depan. Bapak Wakil Ketua Komisi A, Ibu Kapus, kemudian Bapak Asisten dan juga Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur. Silakan rekan-rekan media untuk dapat mengambil gambar. Baik, kita akan laksanakan. Ini gaya yang pertama dulu, nanti kemudian gaya yang kedua salam komando. Satu, dua, tiga. Baik, gaya yang kedua silakan Bapak Ibu tangan kanan boleh mengepal. Ya, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Kami silakan Bapak Ibu para peserta untuk dapat kembali. Kami undang angkatan yang kedua. Bapak Ibu para peserta pelatihan angkatan kedua. Baik, silakan Bapak Ibu boleh diatur dan izin kami ingatkan jangan lupa untuk tetap tersenyum karena mata juga bisa terlihat Bapak Ibu. Baik, gaya berikutnya silakan salam komando tangan kanan mengepal. Izin kami hitung 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Foto bersama selesai, terima kasih banyak. Bapak Ibu para peserta pelatihan kami silakan kembali. Dan setelah ini Ibu Gubernur akan meninjau Open Space Training Class serta Command Center dan PPID dan juga International Training Class.
dan melihat secara langsung seperti apa pengoperasian dari aplikasi yang baru saja diluncurkan, yaitu aplikasi Si Bank Kodir ASN dan Pusparaja. Baik, berikutnya kami undang izin Bapak Ibu Kepala OPD untuk bisa bergabung bersama dengan kami, kita foto bersama. Kami silakan Wakil Ketua juga. Izin Bapak Ibu, ini adalah Kepala OPD Provinsi yang berfoto terlebih dahulu. Kemudian setelah ini izin untuk Bapak Ibu Kepala BPSDM Provinsi yang berkenan hadir hari ini. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak, Ibu boleh kembali dan kami undang Bapak Ibu Kepala BPSDN dari provinsi lain yang berkenan hadir hari ini. Ada beberapa Bapak Ibu, terima kasih telah berkenan hadir bersama-sama dengan kita. Di mana tentu saja ini juga merupakan satu bukti nyata bagaimana antar BPSDM di provinsi ini menjalin tali silaturahmi yang luar biasa. Baik, izin kami hitung 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Berkenan kembali. Satu lagi yang terakhir. Baik, yang terakhir yang akan berfoto adalah Bapak Ibu dari Rumah Perubahan. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih ya kepada Bapak Ibu, para Kepala BPSDM Provinsi yang telah bersama dengan kita. Selanjutnya kami silakan Bapak Ibu dari Rumah Perubahan, di mana beliau-beliau inilah yang juga nantinya akan mendampingi Bapak Ibu para pejabat administrator yang mengikuti pelatihan kapasitas, pengembangan kapasitas ya, pelatihan peningkatan kapasitas pejabat administrator. Kami silakan Bapak Ibu dari Rumah Perubahan. Ini merupakan sesi foto yang terakhir. Baik, foto bersama selesai. Terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Tentunya ini merupakan satu kehormatan bagi kita semua karena Ibu Gubernur telah berkenan rawuh, meresmikan dan juga memberikan arahan bagi kita semua. Setelah ini Ibu Gubernur akan meninjau Open Space Training Class, Common Center dan PPID dan juga International Training Class. Kemudian kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu para tamu undangan, Kepala OPD Provinsi, Perguruan Tinggi, serta Kepala BPSDM Provinsi, para Widya Iswara, izin kami arahkan untuk dapat menuju ke lobi utama untuk beramah tamah di sana. Kemudian Kepala BKD Kabupaten Kota dan Bapak Ibu para peserta pelatihan dapat beramah tamah di ruang kelas A. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Gubernur. Ibu Gubernur akan meninjau Command Center dan PPID yang baru saja diresmikan di BPSDM Provinsi Jawa Timur. Izin sekali lagi kami arahkan Kepala OPD Provinsi, kemudian Perguruan Tinggi, Kepala BPSDM Provinsi, para Widya Iswara, izin kami arahkan di lobi utama untuk beramah tamah, beserta juga dengan Bapak Ibu dari Rumah Perubahan, kami silakan untuk bisa ke lobi utama untuk beramah tamah. Kemudian untuk Kepala BKD Kabupaten Kota dan juga peserta pelatihan, dapat menuju ke ruang kelas A. Dan izin juga kami ingatkan untuk Bapak Ibu para peserta pelatihan, pukul 13 tepat Bapak Ibu diharapkan telah hadir untuk angkatan pertama ada di kelas B dan angkatan kedua ada di kelas C.
Jadi pukul 13 tepat kita akan mulai pelatihan kita hari ini. Terima kasih. Baik, izin kami ralat Bapak Ibu untuk untuk tempat makan peserta pelatihan ada di ruang makan 3. Ya. Jadi untuk Bapak Ibu para peserta bisa langsung menuju ke ruang makan 3 untuk beramah tamah ya. Pukul 13 kami nantikan di kelas B dan kelas C untuk bersiap mengikuti pelatihan hari ini. Terima kasih.